kita sebagai orang ekstrovert juga nggak bisa sama mereka buat ayo ikutan hore-hore. Iya, itu kita juga nggak bisa maksa gitu. Kalau kita maksa gitu takutnya energi mereka habis dan benar mereka ke depannya nggak mau kerja lagi gitu kan, lagi takut Trauma malah kan. Halo semua, welcome to Data Science Podcast DSCP. Perkenalkan, aku Dasnaya sebagai host di sini. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang gimana sih data science itu berperan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi podcast Data Science Club ini akan berlangsung sebulan sekali pada tanggal 28. Dan di sini kita udah ada speakernya nih. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Oke, perkenalkan nama aku Darlen Ikan Produk, bisa dipanggil Alen. Aku dari angkatan B27 jurusan Computer Science. Oke, kabarnya gimana nih, Kak? Baik, sehat, sukses? Bisa dibilang untuk kuliah sampai sekarang ya bisa dibilang baik juga, bisa dibilang stres juga menghadapi tugas yang ada di kuliah ini. Oke, thank you banget ya Kak Alen atas ketersediaannya nih jadi speaker di DSCP ini. Kakak jadi tadi B27 ya? Benar? Iya, betul. Oke, jadi kakaknya udah aktivis Gen 2 dong ya di DSC? Bukan aktivis Gen 2, aku lebih di aktivis Gen 3. Gen 3 ternyata ya? Iya. Jadi tema DSCP kali ini itu Data Science in Everyday Life. Seperti yang aku udah kasih tahu di sebelumnya. Jadi kita bakal ngebahas nih peran data science di kehidupan sehari-hari itu gimana dan apakah penting data science di kehidupan kita nih. Oke. Boleh ceritain sedikit nih Kak Alen tentang jurusan kuliah saat ini dan kenapa kakak ambil jurusan kuliah ini? Oke, jadi sebenarnya aku nggak dibilang bukan anak IT juga. Aku sebenarnya ngambil jurusan Computer Science ini itu karena terpaksa aja sih sebenarnya, karena aku ya bukan anak IT dan aku cuma sakit aja, dan aku itu ngambilnya bisnis online gitu loh, kayak bisa bilang kuliah yang serba online gitu. Jadi kayak bisa bilang aku nih yang nggak ada background IT tapi ngambil asal-asalan dari Computer Science itu. Jadi kayak nggak ada niatan sih sebenarnya ke IT, cuma karena perkara ada masalah aja sih sebenarnya. Jadi yang bikin aku bisa masuk ke jurusan Computer Science saat ini juga. Jadi terpaksa ya bisa dibilang? Atau karena keadaan aja atau apa tuh? Terpaksa karena keadaan juga sih sebenarnya, bisa dibilang terpaksa karena keadaan juga, karena udah nggak bisa kuliah offline, aku beralih jadi kuliah online gitu. Okay. Terus mau gaji gede juga lah ya pasti. Pastinya dong, gaji gede ya oke lah, mungkin realistis juga dengan skillku juga gitu. Kalau mungkin skillnya aku oke, bisa berkontribusi sama perusahaan, itu gaji gede itu bagi aku juga penting menurutku. Yeah. Tapi mungkin kalau dengan aku yang masih gaji rendah, dengan skill yang masih rendah dan aku masih kontribusinya dikit di perusahaan nih, mungkin aku sekedar magang kalau gajinya rendah pun itu it's okay lah, karena aku yang utama juga pasti ya itu cari pengalaman dulu gitu. Karena gaji itu jangan terlalu dipikirin kalau menurut aku. Mungkin gaji itu tetap penting, tapi yang utama adalah tetap pengalamannya terlebih dahulu gitu. Tetap mau belajar, berkembang, itu dulu ya yang dipikirin. Betul, jadi belajar dulu sebelum mau kalau dapat gaji gede gitu. Karena dengan kalian kerja keras dan kalian belajar secara ambisius, itu gaji pasti akan mengikuti gitu loh. Oke. Ngomong-ngomong pengalaman nih Kak, tadi kan kakak ngomong pengalaman itu penting kan ya? Nah, project kuliah apa atau mata kuliah apa yang menurut kakak tuh berkesan atau penting banget untuk dipelajari lebih dalam? Oke, honestly, untuk sejujurnya, kalau untuk project itu sejujurnya aku kan karena di kuliah online tuh bisa dibilang projectnya tuh dikit gitu kan. Paling mungkin project yang bener-bener aku pernah buat itu sebenarnya ada namanya data science gitu. Jadi projectnya itu sebenarnya lebih ngarah ke buat ujian gitu. Aku buat namanya model prediksi buat memprediksi kepribadian seseorang, apakah dia itu introvert ataupun extrovert kayak gitu. Itu sih paling gitu. Selain itu juga mungkin ada lagi, tapi lebih mengarah ke UI UX itu. Jadi aku membuat produk gimana untuk mengatasi kemacetan itu, bisa dibilang mirip kayak Gojek gitu. Tapi hanya berbasis UI UX-nya saja gitu. Itu pakai Python atau SQL atau C atau? Oke, kalau mungkin project yang pertama tadi aku bilang yang prediksi itu aku pakai Python gitu. Python, dan untuk buat codingannya itu pakai namanya Google Colab gitu. Jadi itu adalah notebook yang dimana untuk bisa membuat model gitu. Nah, setelah model yang aku buat itu, aku deploy itu ke aplikasi yang namanya Streamlit itu. Jadi kayak bisa dibilang itu buat website tapi yang lebih mudah gitu, nggak perlu yang harus bisa HTML, CSS, JS gitu, tapi hanya bisa dengan menggunakan Python yang udah open source gitu. Jadi kayak
bisa dibilang template gitu lah ya. Betul, jadi udah ada template-nya, jadi bisa kayak udah pakai Python, itu juga bisa udah ngeluarin template desain-desainnya juga gitu. Kan pastinya kakak udah ngerjain project kan tadi. Nah, gimana sih menurut kakak data science tuh bisa dipakai di kehidupan sehari-hari kita ini? Oke, mungkin data science yang bisa dipakai kehidupan sehari-hari itu kita bisa mulai dengan data dulu ya. Karena kita pasti setiap hari itu pasti melihat data gitu. Mungkin kalian melihat apapun kayak di HP itu pasti banyak datanya kan. Kalian membaca tulisan pun itu juga ada termasuknya data gitu. Bahkan kalian lihat banner aja atau lihat pemandangan itu juga udah bisa masuk namanya data gitu. Semua itu data. Oke, kalau secara ngomongin matematika, itu data science itu berhubungan dengan namanya statistik gitu. Nah, statistik itu juga bisa untuk melakukan perhitungan gitu. Kalian menghitung rata-rata, menghitung maksimal dan minimal, itu juga kalian membuat perhitungan secara misalkan keuangan sehari-hari itu juga bisa gitu. Mungkin kalian setiap bulannya nih rata-ratanya pengeluaran kalian tuh berapa gitu. Dan yang gitu-gitunya kepake ya. Betul. Buat apapun lah itu ya. Apapun, jadi bisa dibilang data science itu banyak kegunaannya di setiap hari gitu. Ada nggak yang ilmu data science-nya kepake banget untuk kehidupan sehari-hari kakak? Jadi misal kakak lagi di worst situation nih, terus untung aku ada ilmu ini nih yang kepake banget buat solusi dari permasalahan kakak itu. Oke, jadi bisa dibilang yang aku sering banget yang rasakan kalau data science itu di sehari-hari ini sebenarnya bukan lebih ke teorinya, tapi adalah cara berpikir, analisanya dan kritisnya. Karena kita di data science itu kita belajar untuk berpikir kritis bagaimana kita menyelesaikan masalah dari sebuah data ini. Nah, dengan kita belajar kritis dan analisa itu, kita bisa tuh setiap hari selalu berpikir analisa gitu. Jadi kita tidak bisa kayak memutuskan keputusan itu berdasarkan opini aja, tapi kita harus berdasarkan data. Jadi bisa dibilang kita tuh kalau misalkan kita belajar data science itu benefitnya juga kita selalu berpikir kritis gitu. Jadi nggak asal bilang aja gitu. Bisa dibilang gitu. Jadi pokoknya data science tuh mengajarkan lebih tentang cara berpikir logika, cara berpikir kritis, juga mengedepankan otak gitu ya. Iya, betul. Oke, jadi kita lanjut ke organisasi atau UKM deh, nggak bahas data science lagi nih. Kan kakak berarti tadi udah Gen 3 ya masuknya ya di DSC. Nah, coba ceritain pengalaman kakak selama di DSC dan betah gak di DSC tuh? Oke, jujur aja ya, aku sebenarnya di DSC itu divisinya adalah namanya education content. Itu yang dimana dulu itu bikin konten kan di YouTube. Tapi jujur aja, aku di DSC itu melenceng, nggak tahu kemana itu kerjaannya kemana gitu kan. Aku jujur aja malah lebih banyak kontribusinya di event gitu. Jadi kayak lebih ke panitiaannya gitu. Kayak misalkan kadang DSC ini mau ngadain event apa, itu ada panitia gitu. Oke, jadi aku selama satu periode itu aku lebih banyak kerjain event gitu. Bahkan kayak hampir aku setiap kalau ada event itu nggak pernah di skip, pasti selalu ada aku gitu. Bahkan aku kerja divisinya aku yang sebenarnya edukasi konten itu cuma bikin video 3 aja dan itu selesai gitu loh. Itu cuma dalam 3 bulan gitu. 3 bulan, 3 video, abis itu nggak ada kerjaan apa-apa. Nah itu nggak ada kerjaan divisi lagi. Jadi aku lebih ke kepanitiaannya aja gitu. Jadi benefit yang aku didapat di data science itu lebih ke skill bagaimana cara memimpin, terus growth dan ke self developmentnya gitu. Saya dibilang kayak palu gada sih bisa dibilang ya. Kayak aku lebih all out aja karena aku ngerasa divisinya aku tuh kayak kayak kerjanya santai. Jadi aku kayak ngerasa ini bisa dibilang kayak kurang lah bagi aku buat di UKM itu. Kayak sayang aja aku masuk UKM, tapi aku pengen ningkatin lagi. Yaudah akhirnya aku ikut jadi kepanitiaan di event gitu. Tapi betah. Kalau ditanya betah banget sih, ya betah aja gitu kan. Karena aku juga dengan capeknya ini aku juga dapat benefitnya gitu, dapat portonya juga. Dan itu selanjutnya aku bisa lanjut ke organisasi yang lebih tinggi lagi gitu, dari DSF gitu. Oke. Kebetulan aku dulu aktivis CEO dan sering banget ya lihat muka Kak Alen berkontribusi gitu di event-event yang ada. Oke, jadi tantangan terbesar bagi kakak selama di DSC itu apa sih? Mungkin orang-orangnya ada yang ngeselin, orang-orangnya ada yang nggak mau kerja gitu. Gimana tuh cara ngatasinnya? Oke, mungkin kalau tantangan bagi aku ya. Oke, mungkin sorry to say ya, aku bisa bilang kalau DSC itu mungkin wajar lah, mungkin anak IT kan bisa dibilang introvert gitu, tapi bukan introvertnya buruk gitu ya. Kayak bisa dibilang wajar lah, mungkin aku kan yang benar-benar dari DSC itu kan jurusannya benar-benar dominasi data science kan, dan aku sedangkan bisnis online itu yang benar-benar jauh banget kan jurusannya.
dan aku datang gitu. Wajar kalau mereka kaku dengan aku. Lebih tepatnya, jadi aku tantangannya tuh kayak kadang ngomong ke mereka tuh kayak kaku banget gitu loh, kayak ya udah kayak bicara itu sebatas kayak Ya udah ngomong aja. iya, sebatas kayak kerja event aja gitu. Kayak entah bercanda atau enggak itu jarang gitu kayak itu. Dan biasanya tantangan aku ya caranya ya kadang kaku banget sih. Dan itu kadang pernah kan aku jadi kayak di PIC, divisi gitu kan. Itu mereka kayak kadang nggak muncul di grup. Oke, aku strateginya itu mungkin aku nggak bakal marahin gitu kan, nggak bisa nyalahin personality-nya mereka gitu. Aku kayak lebih PC lebih kayak personal chat ke orangnya gitu dengan ngomong baik-baik. Misalkan aku kasih tugasnya nih kayak gimana gitu, dan aku juga solusinya itu harus ngomongnya baik-baik gitu, jangan sampai aku kayak emosi gitu, karena kalau dengan emosi pastinya mereka juga akan kabur gitu, karena aku juga harus menyesuaikan lingkungannya dengan mereka gitu, nggak bisa dengan aku yang kadang bisa dibilang aku ekstrovert gitu kan, nggak bisa mereka tuh harus dipaksa ekstrovert, jadi aku harus menyesuaikan dengan mereka gitu, kalau mau event itu berjalan gitu. Kadang kalau ketemu orang yang begitu tuh dia cuma asal jawab ya, padahal kayak kita udah excited sendiri. Iya. Dianya cuma oke, sangat flat gitu ya. Iya, sangat flat lah, bisa bilang kaku sih sebenarnya. Tapi it's okay sih bagi aku, nggak apa-apa. Kita sebagai orang ekstrovert juga nggak bisa maksa mereka buat ayo ikutan hotel kan gitu. Iya, itu kita juga nggak bisa maksa gitu. Kalau kita maksa gitu takutnya energi mereka habis dan benar mereka kedepannya nggak mau kerja lagi gitu kan, lagi takut trauma malah kan takutnya. Oke, jadi tadi kakak itu beyond ya berarti. Iya. Ada nggak program enrichment kayak BINUS biasanya gitu? Ada enrichment itu, cuma mungkin agak beda ya dengan reguler itu. Oke, yang bisa membedakan adalah di bagian di semester 6. Kalau yang di reguler, semester 6 tuh banyak pilihannya kan, ada internship, studi independen, ada study abroad, dan bisa dibilang kayak entrepreneur. Nah, sedangkan kalau aku di Beyond itu, semester 6 itu pilihannya itu cuma satu aja, karena kayak bisa dibilang kayak cuma satu, namanya itu studi independen aja, jadi kayak bootcamp gitu. Dan sisa itu free elective sama technopreneur itu bisa dibilang dikit. Nah, baru samanya enrichment itu, reguler dengan Beyond itu pas semester 7, itu baru sama gitu. Ya mungkin aku bisa dikatakan kenapa beda gitu ya, bisa dibilang karena UKT kita itu berbeda gitu, beda gitu, jadi ada harga ada kualitas lah ya, ada harga ada kualitas gitu. Jadi kayak kalau ditanya enrichment ada gitu. Tapi di semester yang bukan sama kayak reguler gitu ya. Betul. Berarti sekarang belum magang ya kak ya? Kalau saat ini aku masih belum magang gitu, masih belajar mandiri aja gitu buat bikin project gitu buat persiapan nanti intern di semester 7 gitu. Oh, jadi sekarang kegiatan kakak berarti lagi belajar mandiri, lagi ikut-ikut bootcamp, lagi belajar lah pokoknya buat persiapan magang nanti gitu ya. Betul. Tapi selain itu aku juga nggak belajar aja sih, aku ada ikut organisasi lain juga, dan kebetulan aku lanjut juga di DSC sebagai baru masuk, aku sebagai riset juga nih, baru masuk. Jadi itu di divisi edu ya berarti? Iya, aku bisa bilang masuk departemen education juga. Pengalaman organisasi atau kuliah kakak tuh yang menurut kakak paling berharga tuh apa? Yang paling, wah ternyata seru juga ya kuliah dan berorganisasi, gue berkembang banget di sini gitu. Itu pas aku di desa sih, pas aku pertama kali, mungkin ini yang bisa dibilang aku agak naik juga ya, masuk ke event yang bisa dibilang besar, dan aku milih kepanitiaan itu langsung bagian ketua tuh, karena aku langsung memberanikan diri aja, karena aku pengen berkembang jadi gitu, kayak bisa dibilang aku nggak kayak mindsetnya tuh nggak mau yang di sini-sini aja gitu, kayak gimana supaya event ini berharga bagi aku langsung ambil lah yang posisinya tertinggi, bukan yang kayak mau sombong gitu ya, cuma aku kayak belajar untuk berani gitu. Dan kebetulan pas itu aku dapetnya di bendara sih, kalau ketua pas itu ada yang lebih bagus dari aku, itu oke lah bagi aku gitu. Jadi aku ambil bendara, di situ tuh belajar lah gimana sih cara mengatur keuangan gitu. Oke, walaupun di situ juga aku masih banyak kesalahan, tapi aku di event-event selanjutnya belajar lah dari kesalahanku gitu. Aku berkembang, belajar dari kesalahanku, dan ya alhamdulillah aku di selanjutnya dapat sebagai best panit atau bisa dibilang kayak best staffnya gitu pas itu. Jadi pokoknya intinya keluar dari zona nyaman ya. Betul, aku keluar dari zona nyaman sih, karena aku juga bisa bilang kenapa harus keluar dari zona nyaman. Pertama, kuliahku itu terlalu gabut gitu loh, kayak terlalu bosan aja gitu, kayak yaudah kayak kadang tuh bisa setiap minggu ya gak ada kelas gitu, kayak belajar mandiri, bahkan Zoom kelas aja itu bisa dibilang 2 minggu sekali gitu. Makanya aku bosen kan, Seperti itu ya? Kayak aku ikut event gitu biar ada kesibukan gitu lah, biar gak bosen di rumah gitu.
ngomongin keluar dari zona nyaman nih, siapa tahu dari pendengar ini ada yang mau mulai belajar data science kan. Tips dari kakak, gimana mereka bisa mulai nih untuk belajar data science tersebut? Nah, yang pertama tuh kalau misalkan mau belajar data science ya, itu pastikan kalian harus niat dulu tuh dengan data science. Iya. Jadi kalau data science itu kan udah pasti harus belajar programming, matematika, dan berpikir kritis. Nah, 3 ini menurutku ini penting gini. Misalkan kalian juga programming, tapi menurut kalian tuh matematikanya kayak malas gitu. Kemungkinan kalian kalau udah matematika malas, kalian bakal susah dengan belajar data science gitu. Karena data science itu akan lebih banyak kontribusi di matematikanya gitu. Mungkin bisa ada yang role data science yang nggak perlu matematika itu ada, tapi kalau udah namanya data science kan itu pasti harus kontribusi dengan matematika, harus bergelut dengan matematika gitu. Nah itu yang pertama, niat dulu. Dan yang kedua itu kayak jangan takut untuk apapun yang terjadi ke depannya gitu. Misalkan sebenarnya data science wah susah kerjanya gitu, nanti tergantikan AI gitu. Itu jangan dibikin dulu. Kalau utamakan kalian niat untuk belajar dulu ya, niat untuk mencari ilmunya, jangan bermindset untuk yang penting dapat kerja dulu. Kalau kalian udah dapat kerja dulu, kalian pasti bakal insecure lah dengan orang-orang kalian gak dapat. Misal kalian udah belajar capek-capek data science dan kalian mindsetnya cuma pengen cari kerja, dan nanti kalian ketolak kerja, pasti kalian akan gak mau belajar data science lagi. Jadi utamakan harus pengen mempelajari ilmu data science itu. Dan yang ketiga, yang terakhir itu menurutku selalu belajar lah, terus belajar terus, jangan pernah berhenti belajar. Karena data science itu ilmunya bisa dibilang yang berkembang terus lah, dan itu teknologinya pasti update terus gitu. Apalagi itu belajar itu berdasarkan paper riset gitu, jadi nggak bisa kayak belajar seminggu sekali gitu, atau misalkan 1 bulan kalian penuh, besoknya libur tuh nggak bisa. Jadi kayak harus setiap hari sih bisa dibilang gitu, rutin. Kalian belajar 10 menit tuh nggak apa-apa, cukup asalkan kalian rutin gitu. Gitu sih. Semakin banyak portofolio dan semakin banyak kita bisa juga, nanti duit yang nyari kita ya. Iya, jadi kayak apa ya, kalian belajar aja terus, kayak kembangin portofolio kalian, networking kalian. Kalian gak usah pikirkan takut nanti gajinya gimana, kerja gimana. Kalau kalian udah kayak niat dan benar-benar mau belajar, pasti nanti duit tuh akan ngikut ke kalian gitu. Walaupun kalian misalkan belum dapat, ya berarti kalian belum rezeki gitu. Kalian harus tetap terus belajar gitu. Mindset utamanya adalah kalian harus cari ilmunya dulu. Jangan untuk pertama adalah untuk dapat kerja. Kalau dapat kerja, kalian pasti akan hilang harapan pasti nanti kalau nggak dapat. Betul. Jadi pokoknya logika di dalam data science ini sangat terpakai teman-teman, dan logika itu pastinya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari kan pastinya. Nggak mungkin kita hidup sehari-hari cuma mengandalkan belas kasihan atau perasaan. Gitu. Jadi ya thank you banget kalian untuk sharingnya. Semoga sharing ini bermanfaat buat kalian semua yang nonton. Jadi thank you banget udah dengerin podcast Data Science Club ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.